Selamat pagi anak-anak. Bela- Kali ini Mr. Agus akan mengajarkan cara memisahkan campuran pada pelajaran kali ini yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan keluarga kalian. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Ya, kali ini Mr. Agus akan mengajarkan cara memisahkan campuran. Yang sebenarnya cara memisahkan campuran ini sudah kalian gunakan atau kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang mungkin sudah kalian gunakan dan cara-cara yang lainnya masih belum. Kita lanjut untuk berikutnya. Lanjut. Pada tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat memahami tentang pemisahan campuran. Jadi siswa diharapkan memahami tentang cara pemisahan campuran. Lanjut. Cara memisahkan campuran yaitu cara penyaringan atau filtrasi, 2. Penyulingan atau destilasi, 3. Penguapan dan kristalisasi, 4. Sublimasi, 5. Kromatografi, 6. Sentrifugasi. Lanjut ya. Lanjut. Penyaringan atau filtrasi merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat yang bercampur, yaitu misalkan pemisahan kotoran pada larutan gula. Nah, ini berarti kita memakai filtrasi atau saringan, filter saringan untuk pemisahan kotoran pada larutan gula. Coba kalian yang pernah beli es tebu yang di pinggir-pinggir jalan itu ya. Nah, ini pada saat setelah digiling tebu-tebunya itu, biasanya penjualnya atau pale yang bagian juali es tebu tadi itu mengeluarkan saringan. Jadi air tebunya tadi disaring. Sehingga ampas dari tebu-tebu tadi atau tanaman tebu tadi tidak tercampur pada air tebunya. Sehingga kalau dicampur dengan es langsung bisa diminum. Setelah disaring dicampur dengan es, kasih gula sedikit, bisa langsung diminum, seger. Tapi coba kalau misalkan kotorannya atau ampasnya dari tanaman tebu tadi ikut, tidak bisa langsung kita minum. Kenapa? Yang namanya ampasnya tanaman
tebu bisa nyogrok-nyogrok di mulut kita ya, nyogrok-nyogrok sehingga gak enak rasanya ya. Supaya menjadi tanaman tebu tadi yang sudah digiling terus disaring. Nah, disaring itu membuat enak. Ya, gitu ya. Jadi tanaman tebu yang sudah digiling diambil airnya, setelah itu airnya disaring dengan saringan biasa. Kalau kurang kurang halus saringannya, biasanya pakliknya penjual es tebu tadi memakai kain ya, memakai kain disaring sehingga ampas tebunya tadi tidak ikut masuk dalam air tebunya tadi ya, sehingga langsung enak diminum gitu. Berarti penyaringnya itu harus lebih halus ya. Terus lanjut penyaringan ampas kopi. Ya, ini coba kalau kita misal melihat ya, ada orang jual kopi di di kafe-kafe itu, dia mempunyai saringan yang halus juga. Jadi ampas kopinya ini disaring. Setelah kopinya dituangi air panas, diaduk-aduk, dikasih gula, diaduk-aduk lagi. Kemudian disaring dengan penyaring yang halus atau yang punya pori-pori yang kecil penyaringnya itu, sehingga ampas kopi tidak ikut terminum ya. Coba kalau misalkan kita minum kopi sampai ke ampas-ampasnya, kalau bahasa Jawanya itu ledek-ledeknya ya, ledek-ledeknya kopi itu ya, itu ndak enak ya. Biasanya bapak-bapak kita itu kalau minum ampasnya kopi yang pakai paling bawah sendiri itu disembur-sembur, nah, itu supaya ampas kopinya tidak masuk atau tidak ikut terminum, yaitu kita saring dulu gitu ya. Lanjut penyaringan teh. Nah, kalau teh biasa kalian anak-anak sudah biasa nyaring teh, yang disuruh ibunya, ayo nak coba buatkan teh, ada tamu, gitu ya. Ini sudah biasa, berarti penyaringnya agak besaran anunya pori-pori saringannya, karena teh itu antara air dan tehnya besar, bendanya besar kalau daun teh ya. Jadi saringan yang pori-porinya agak besar tidak ikut masuk ke dalam air tehnya ya. Lanjut penyaringan air sungai untuk dijadikan air bersih. Nah, ini kalian yang pernah melihat air isi ulang, nah ini untuk air isi ulang itu biasanya dia memakai filternya tingkat, biasanya ada tingkat 1, 2, 3 ya, 3 dari tangki yang mobil itu disaring dengan roll kain ya, roll kain. Kemudian disaring lagi dengan
batu. Nah, kalau batu itu mungkin dilewatkan 3 kali kalau batu itu ya. Kemudian disaring lagi dengan, bukan disaring lagi, disinari dengan sinar ya. Maka langsung diisikan ke galon-galon isi ulang. Itu untuk penyaringan air sungai yang dijadikan air bersih. Tapi untuk air sungai ya, air sungai untuk dijadikan air bersih, yang tadi itu air minum ya. Jadi air yang sudah siap diminum supaya bersih disaring lagi untuk air isi ulangnya. Tapi untuk air sungai itu biasanya air sungai itu diambil, dimasukkan ke dalam tandon dulu. Dimasukkan ke dalam tandon, kemudian diberi kaporit. Nah, kaporit itu gunanya untuk membunuh bakteri. Dan digunakan dicampur dengan tawas. Nah, digunakan tawas yang berguna untuk mengendapkan kotoran-kotoran. Jadi air sungai yang tadinya keruh dicampur kaporit dan dicampur tawas, bakterinya hilang, endapan atau lumpurnya tidak ikut mengendap ya. Nah, kalau air sungai itu tidak hanya melewati 1 kali tahapan seperti itu. Jadi setelah tahapan pertama dikasih kaporit dan tawas, disaring. Kemudian ditaruh lagi di tandon, dikasih kaporit sama tawas lagi, diendapkan selama 1 hari. Setelah itu dialirkan lagi ke tandon yang berikutnya, dikasih kaporit dan tawas lagi. Ini sambil diputar-putar ini tandonnya. Maksudnya di dalamnya tandon ada bagian yang mengaduk-ngaduk ya. Setelah jernih baru disalurkan ke pelanggan PDAM, biasanya begitu ya. Ini untuk penyaringan air sungai untuk dijadikan air bersih. Lanjut, penyaringan air pada akuarium. Nah, siapa dari kalian yang memelihara ikan di rumah dengan menggunakan akuarium atau kolam? Ya, kalau penyaringan air pada akuarium atau kolam, biasanya ya air kolam itu dialirkan dengan menggunakan pompa. Ya, dialirkan keluar melewati batu-batu, pasir, ya. Kemudian melewati serat ini filter itu. Setelah itu dialirkan ke dalam lagi dengan tujuan air yang dari kolam tadi yang terkena kotoran ikan dan sisa-sisa makanan dari ikan yang tidak dimakan, yang mengendap tadi, disaring ya, kemudian dialirkan lagi ke dalam ya. Fungsinya sama, yaitu menyaring kotoran ikan dan sisa-sisa makanan, tapi dengan menggunakan serat apa itu namanya, serat fiber itu, dan
batu-batu pasir sehingga dialirkan lagi. Jadi batu dan pasir tadi bisa digunakan sebagai alat atau alat penyaringnya. Jadi batu pasir ijuk. Nah, ijuk itu sapu ya, sapu yang hitam itu, ijuk itu. Nah, itu yang ditumpuk-tumpuk itu bisa digunakan sebagai alat saring untuk akuarium. Ya, jadi ikannya tidak mati. Ya, sangat disayangkan kalau ikannya harganya mahal gara-gara saringannya jelek. Nah, bisa mati. Lanjut ya. Lanjut. Penyulingan atau destilasi merupakan pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari komponen zat yang bercampur. Lanjut ya, nanti kita terangkan dulu. Zat yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Proses pemisahan campuran dengan dua proses, yaitu penguapan dan pengembunan. Ya, gini maksudnya. Siapa yang pernah masak air? Nah, ini ya. Siapa yang pernah masak air? Air dimasak ya. Kemudian diberi tutup, atasnya diberi tutup ya. Tutupnya tadi dikasih lubang, terus disalurkan ke dalam pipa. Lubang itu disalurkan ke pipa yang agak panjang ya. Pipa-pipa tadi ya diberi air dingin, dikasih. Jadi pipa yang keluar dari tempat air yang dididihkan tadi dililiti dengan pipa agak kecil, tapi yang liliti tadi diberi air yang mengalir dengan air yang dingin ya. Kemudian pipa yang dari tempat mendidihkan tadi ya ditampung. Gunanya apa? Ya ini namanya destilasi. Ya. Contohnya pembuatan alkohol, pembuatan minyak kenongo, penyulingan daun atau bunga yang digunakan untuk parfum. Jadi yang ini yang saya terangkan dulu ya. Yang alkohol ini agak rumit, biasanya digunakan untuk industri-industri ya, tapi yang sederhana itu minyak kenongo dan pembuatan penyulingan bunga atau daun yang digunakan parfum ya. Jadi kita memasak air ya, airnya tadi diberi, kalau kita masak airnya tadi kita campur dengan bunga bunga yang harum bunga melati ya, kita campur dengan bunga melati. Kalau untuk pembuatan minyak kenongo berarti kita
menyampur air yang kita didihkan tadi dengan bunga kenongo. Ya, yang ini aja yang kita ambil dulu ya, daun atau bunga ya. Berarti kita memasak bunga melati ya. Kemudian uapnya dari air yang kita masak tadi kita salurkan ke tutup atasnya tadi yang kita beri lubang tadi. Ya. Dengan harapan uapnya ya, uap dari daun yang kita masak tadi keluar melalui pipa kecil tadi, kemudian kita tampung. Ya. Air yang keluar dari tempat memasak bunga melati tadi sudah bisa kita pakai parfum yang ini. Ya. Itu namanya destilasi. Ya. Untuk minyak kenongo, ya minyak ya. Berarti tetap caranya seperti memasak bunga melati, tetapi yang kita ambil adalah yang minyaknya ini, minyak kenongo tadi. Jadi kita rebus lagi. Dari destilasi ini kita rebus lagi sehingga ada endapan 1, endapan 2, endapan 3. Nah, endapan yang keberapa ini yang mempunyai minyak ya, minyak kenongo. Jadi antara air dan minyak tadi terpisah karena massa jenis air dan minyak berbeda, sehingga minyak berada di posisi yang paling atas daripada airnya. Coba kalau kalian mencampur antara air dalam gelas ya, coba kalian campur air dengan minyak, kalian taruh di dalam gelas, kalian aduk ya, maka minyak itu ada di atas, airnya di bawah. Kenapa? Karena massa jenis minyak lebih ringan atau lebih rendah daripada massa jenis air ya. Ini yang kita ambil untuk minyak kenongo ya, gitu. Untuk destilasi ya, sebenarnya destilasi juga bisa dipakai untuk air aki ya, air aki, air apa, untuk pendingin mobil itu apa, air apa, bukan kabulator itu untuk mesinnya ya, untuk pendinginan mesin apa, air ya, yang biasanya kalian atau orang tua kalian mengisi air itu di dalam depan mobil ya, air apa itu namanya, itu memakai air destilasi. Kenapa? Karena air destilasi itu tidak mempunyai kandungan mineral. Jadi kalau kita campurkan ke dalam aki ya, radiator ya, air radiator, sehingga air radiator itu mendinginkan mesin yang ada di bawah ya. Jadi tidak ada kerak-kerak yang menempel pada radiatornya. Itu adalah air destilasi atau air penyulingan. Sama prosesnya untuk pembuatan ini, hanya untuk air aki sama air radiator tidak dicampur dengan kenongo atau bunga melati atau daun melati ya, cukup air saja. Biasanya disuling
Ya, disuling 2 kali. Jadi setelah disuling lagi ya. Bukan destilasi namanya. Ya. Tapi apa? Ya, nanti kita belajar lebih lanjut. Untuk penyulingan 1 kali dinamakan destilasi. Ya. Paham anak-anak untuk destilasinya atau penyulingannya? Ya, saya harap bisa paham ya. Lanjut, Pak. Nah, ini juga penguapan dan kristalisasi merupakan pemisahan campuran padat dan campuran cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Coba kalau kalian, nah ini contohnya sudah ada ini. Proses pembuatan garam dengan mengumpulkan air laut pada cetakan yang ada di pantai. Kemudian dijemur di sinar matahari, maka air akan menguap dan garam akan tertinggal. Coba kalau kalian yang rumahnya dekat dengan pantai, ya, air laut itu dialirkan ke dalam cetakan. Cetakan itu maksudnya ladang untuk membuat garam. Setelah dialirkan di sana, kemudian ditutup. Lahannya tadi ditutup, jadi tidak ada air yang mengalir lagi, hanya air itu aja yang sudah masuk itu ditutup, tidak dialirkan lagi ya. Kemudian dijemur, dibiarkan panaskan. Berarti untuk membuat garam perlu musim kemarau. Ya. Kemudian dijemur atau dipanaskan di sinar matahari. Setelah itu, maka air laut ya, air lautnya akan panas. Hanya air yang akan menguap dan garam dari air tadi tertinggal. Ya. Setelah beberapa minggu airnya hilang karena menguap tadi, meninggalkan kristal-kristal garam. Itu cara pembuatan garam ya. Jadi memisahkan air laut, yaitu air dan garamnya dengan proses penguapan dan kristalisasi ya. Sama dengan ini proses pembuatan gula tebu dan cairan tebu, dari cairan tebu ya. Kalau tadi Master Agus sudah memberi contoh untuk air tebu ya. Air tebunya tadi tidak dicampur dengan es, tapi dipanaskan, tidak memakai sinar matahari atau dipanaskan dengan mesin pemanas. Setelah itu air tebunya, airnya menguap, tinggal kristal gulanya yang tertinggal ya. Nah, ini adalah proses pembuatan gula dari air tebu atau cairan tebu ya. Ini adalah penguapan dan kristalisasi. Lanjut ya, lanjut. Sublimasi, yaitu memisahkan campuran
didasarkan pada komponen campuran di mana salah satu komponen dapat menyublim. Menyublim itu dari kapur barus, misalkan ini ya, kapur barus, iodin, kafein, itu bisa menyublim. Dari padat dia menguap. Ya, ini kapur barus. Sublimasi, ya. Iodin, kafein. Untuk yang ini kita memerlukan beberapa cara, maksudnya beberapa metode lagi ya. Tapi untuk kali ini sublimasi kita masih mengacu pada kapur barus, iodin, kafein dan lainnya ya. Lanjut, kromatografi disebut juga dengan merekam warna. Kromato merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang dicampur pada suatu medium. Pemisahan warna tinta. Tes urin dengan menggunakan kandungan obat terlarang untuk mengetahui tes urin untuk mengetahui kandungan obat terlarang ya. Coba kalau kita pernah melihat orang memfoto ya dengan kamera yang jadul, yang dulu ya, yang masih memakai pita atau roll film. Nah, ya. Roll film itu tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi pada saat difoto ditekan action 1 2 3 cekrek ya, cekreknya itu maka diafragmanya dalam kecepatan detik dia membuka langsung menutup lagi. Ya, kenapa? Karena reaksi dari pita roll film tadi dengan sinar matahari sangat cepat ya. Setelah itu dicuci dengan bahan kimia ya, kemudian dicetak. Kalau sekarang enggak, sekarang difoto dengan kamera digital, kemudian di printer sudah. Dulu enggak, kita enggak bisa mengulangi lagi 1 2 3 action. Nah, ternyata satunya merem, satunya meringis ya. Diulangi enggak bisa karena sudah terjadi perekaman pada roll film tadi, yaitu merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang dicampur pada suatu medium. Nah, contoh lagi yaitu pemisahan warna tinta. Tes urin untuk mengetahui kandungan obat terlarang. Tes urin ya, biasanya kalau kita untuk mengetahui dulu, kalau untuk mengetahui diabetes atau tidaknya, maka penderita atau pasien disuruh pipis dulu, diambil urinnya ya, kemudian ditetesi obat kimia
Ya, tetesi obat kimia, kemudian dikocok-kocok. Obat kimianya apa? Bapak masih ingat obat kimianya adalah reagent ya. Kemudian diocok-kocok ya, kemudian dipanaskan. Kalau sudah kelihatan, oh ternyata pasien ini mempunyai diabetes, maka terdapat endapan pada urinnya tadi. Endapannya warnanya coklat. Ya, gitu cara. Nah, ini adalah cara kromatografinya juga, yaitu merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang dicampur pada suatu medium. Ya. Lanjut ya, lanjut. Sentrifugasi, yaitu merupakan pemisahan campuran dengan memasukkan cairan ke dalam tabung sebagai wadah suspensi yang dikunci pada gagang atau rotornya yang mengitari sebuah alat atau mesin pemutar. Nah, ini kalau kita baca agak panjang dan agak sulit ya. Penjelasannya cuma gini. Sentrifugasi yaitu memisahkan campuran dengan cara diputar dengan kecepatan tinggi. Nah, caranya bagaimana? Misalkan ya kita ya, ini contohnya memisahkan sel-sel darah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Jadi biasanya gini, kalau kita ke puskesmas ya, atau kemana ya, kemudian kita diminta, oh ini sakit A, sakit tipes atau sakit luka ya, kemudian diambil darahnya, kemudian darahnya dimasukkan ke dalam tabung kecil ya, kemudian tabung kecil yang berisi darah tadi diputar ya, dengan tabung tetap terkunci atau tidak terbuka ya, diputar dengan kecepatan yang tinggi ya, sehingga antara sel darah dan sel darah putih, darah merah dan sel darah putih itu terpisah ya, terpisah. Kemudian petugasnya menghitung untuk sel darah putih berapa jumlahnya, sel darah merah berapa jumlahnya ya. Nah, begitu ceritanya untuk sentrifugasi, yaitu untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Lanjut ya. Oh iya, kali ini saya membacakan tugas atau soal-soal yang perlu dikerjakan oleh siswa, yaitu coba dicatat ya, dicatat. Siapkan alat, pensil, dan kertasnya, buku kalian ya. Saya baca. Sebutkan, jelaskan, dan beri contoh 6 teknik pemisahan campuran. Dikerjakan di buku IPA dan dikumpulkan. Saya baca lagi ya. Sebutkan, jelaskan,
dan beri contoh 6 teknik pemisahan campuran. Kerjakan di buku IPA dan dikumpulkan. Ya, semoga kalian semangat belajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton tayangan ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian dan keluarga kalian. Sampai jumpa.